Banyak ya, bisa dibilang banyak sih sebenarnya, karena ya itu termasuk tujuan aku juga sih dari pas aku masuk organisasi. Selain aku ngeliat lingkungan yang positif, aku juga kayak ngerasa dengan aku masuk organisasi ya, menurut aku bisa mengembangkan beberapa skill aku lah, terutama di soft skillnya. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, kembali lagi bersama aku Min Bausahal di episode terbaru Talkbox. Nah, seperti biasa lah ya, kalau udah masuk episode Talkbox pasti ada narasumber yang bakalan diajak ngobrol. Nah, seingat aku tuh sekitar tahun lalu tahun lalu baru ada obrolan nih bareng narasumber yang seorang mahasiswa ketua himpunan jurusan teknik informatika dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Kali ini aku bakalan ngobrol juga sama seorang mahasiswa yang juga nih aktif sebagai mahasiswa IT organisasi, yaitu di HIMSI UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. Yuk kita langsung aja kenalan sama orangnya. Halo Kak. Apa kabar nih? Baik loh. Baik ya? Baik. Kita chill aja ya guys ya, kita santai aja. Oke, halo Sobat Digital semuanya. Kenalin, nama aku Kenny Lawson. Aku merupakan mahasiswa sistem informasi di UMN. Sekarang ini aku berada di semester 4, ya tahun kedua lah ya di UMN. Kesibukan aku sekarang ini selain sebagai mahasiswa, aku juga menjadi asisten laboratorium atau asisten dosen di UMN, khususnya untuk mata kuliah Applied ERP. Kemudian aku juga menjabat sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UMN atau HIMSI UMN. Gitu. Sibuk banget ya Bapak yang satu ini ya. Ya, lumayan Kak, lumayan ya. Ini sebelum obrolan kita semakin jauh nih ya, karena ini kan IT Box, temanya IT, dan kamu sendiri juga kuliah jurusan IT, yang mana itu secara spesifik sistem informasi. Ya. Awal mula kamu tertarik sama bidang IT itu sebenarnya gimana sih kan? Awal mula tertarik ya? Kalau awal mula tertarik ini tuh sebenarnya lebih ke kebiasaan aja sih Kak. Karena aku tumbuh di keluarga yang papa itu punya background IT juga. Khususnya dia di bidang networking sih kalau dulu. Jadi memang background papa yang IT, dan dari kecil aku juga udah dikenalin ke komputer gitu kan. Gimana sih cara download software segala macem, otak-atik komputer. Ya walaupun nggak yang rumit-rumit, sederhana gitu lah. Yeah. Cuman ya dari situ karena terbiasa dengan komputer. Misalnya aku juga dari SD sampai SMA tuh kalau nugas pelajaran komputer lah di sekolah gitu kan, itu pasti selalu nanya ke papa. Jadi kayak yang bantuin aku soal IT itu papa. Dari situ aku jadi kayak tertarik lah di bidang IT ini sendiri gitu sih Kak. Oke, jadi karena terbiasa melihat itu ya. Iya, Karena juga betul. ada yang pernah bilang kalau kamu sering bergaul sama penjual minyak wangi, ya kamu bakal ikutan wangi. Nah ini kayak ini mungkin ya kan karena lingkungan orang tuanya juga kayak papanya ini orang IT gitu. Jadi kayak Kenny sering melihat ya apa yang dilakukan oleh papa gitu kan. Maksudnya kayak kerjaan apa aja. Mungkin kamu juga penasaran ya awalnya pasti kan. Iya, betul. Nah menarik nih Ken. Dari semua jurusan IT yang ada kan macam-macam tuh, ada teknik informatika, sistem informasi, ada computer science, bahkan kalau dipecah kayak di contohnya di BINUS nih kan ada cyber security, ada database dan macam-macam gitu kan, udah spesifik banget nih. Betul. Nah, kenapa Kenny langsung milihnya atau cenderung ke sistem informasi sih kan? Ini sebenarnya ada cerita menarik sih Boleh Kak. ceritain Dari aja. alasan aku kenapa aku akhirnya jadi masuk di jurusan sistem informasi. Nah, jadi di situ tuh sebenarnya dilemanya aku, dan bahkan aku dulu sempet daftarnya tuh kuliah bukan IT, malah aku ngambil arsitektur tadinya. Cuma arsitektur? Sempat daftar arsitektur, jadi Menarik juga. untungnya nggak ambil sih. Wah, untungnya nggak ambil. Untungnya nggak ambil nih? Nggak bakar sih kayaknya, nggak bakat digambar sih. Jadi itu aku sempat kayak tertarik di bidang lain, tapi akhirnya setelah aku pikir-pikir ulang kayak dapat saran juga dari papa, masukan dari papa kayak kayaknya emang aku cocoknya di IT sih. Yeah. Dan di saat aku milih jurusan itu aku ngelihatnya ya mungkin karena tadi aku mikir kayak profesi IT itu kan agak cenderung membosankan menurut aku. Dan aku mikir kayak apa sih hal lain yang bisa bikin aku tertarik gitu. Dan aku tertarik juga tuh di ilmu manajemen bisnis. Itu aku lumayan tertarik juga, dan aku cari-cari juga jurusan IT yang nggak IT banget waktu itu mikir ya. Terus aku nemu sistem informasi, di mana sistem informasi itu kan ya ilmu IT, gabungan IT dengan manajemen bisnis gitu. Dan itu menurut aku kayak wah menarik nih, aku bisa belajar IT-nya, bisa belajar manajemen bisnisnya juga sekalian, dan ya akhirnya aku ambil di SI gitu ya. UMN gitu. Emang masa-masa SMA tuh kadang penentuan yang dilematis banget ya. Tuh. Kadang gini, kayak jangan tanya aku SMA-nya tahun berapa ya.
Oke Ken, sekarang kamu kuliah di Sistem Informasi UMN. Ya. Boleh di-sharing nggak ke Sobat Digital, barangkali ada yang beda kampus ataupun masih kelas 12 nih ya, yang pengen kuliah di SI UMN, itu di sana culture-nya kayak gimana nih? Culture ya, kalau culture menurut aku sih nggak ada yang terlalu beda banget ya dengan kampus-kampus lain ya. Sebagai anak teknik dari anak IT sewajarnya lah gitu kan. Masih ada tugas sampai larut malam gitu? Oh jelas, Jangan ada. tanya, ya. Jelas, itu nggak usah ditanya, itu Nggak semua ditanya. semua anak IT pasti ada. Jadi ya siapin mental aja kalau Iya, itu. tuh, mental tuh. Itu bener siapin mental sih, karena ya bisa dibilang kayak gitu kan anak IT itu ya itu mungkin kayak pressure lah ya. Iya. Tugas itu kan sebagai latihan juga kayak nanti kedepannya di dunia kerja pun juga bukan cuma yang santai-santai doang Betul. gitu kan. Dan menurut aku itu ya cukup berguna juga lah dan memang melatih mental aja sih. Tapi kalau bisa dibilang kalau di UMN sendiri sih khususnya jurusan SI ya, dan sistem informasi itu memang kadang ada tugas yang bener-bener ribet gitu ya, dibilangnya ribet sampai malam ngerjainnya lah, sama kelompok lah, bikin project segala macam. Cuman kalau menurut aku itu nggak terlalu banyak juga sih. Maksudnya dosen-dosen pun masih memikirkan mahasiswanya lah ya, kayak kasihan lah mahasiswanya kalau kasih tugas gini banyak. Itu menurut aku sih masih wajar lah tugas-tugasnya. Itu sih. Tapi masih dapat tugas kayak technical kayak coding dan semacamnya. Coding dapat. Project dapat kan ya? Coding dapat. Cuma mungkin kalau kayak hardware itu kemarin cuma ada satu matkul doang sih, itu security and computer network. Ya, selain itu udah benar-benar paling software atau enggak teori gitu. Nah Ken, tadi aku kan nanyain soal culture nih di kampus kamu gitu kan, terutama di jurusan sistem informasi. Dan biasanya kalau di kampus-kampus, biasanya kalau di jurusan-jurusan lain itu ada yang namanya konsentrasi atau peminatan. Ada juga biasanya penjurusan lagi nih gitu kan. Nah di jurusan sistem informasi di UMN itu ada nggak peminatan ataupun kayak konsentrasi tersendiri gitu? Oke, kalau sistem informasi UMN sendiri itu ada peminatan. Ada peminatan, itu kita ambil di semester 4. Itu baru kita ngambil peminatan. Jadi ngambil di semester 4, semester 5 itu peminatan. Nanti semester 6 baru magang gitu. Kalau di UMN gitu. Kalau di SI UMN sendiri itu peminatan ada 3. Yang pertama itu namanya Big Data Analytics. Big Data Analytics itu ya berhubungan dengan mengatur data dalam jumlah besar lah di sebuah perusahaan. Itu hubungannya nanti ada sama data analisis, data visualization, kemudian data science ya. Itu hubungan skopnya mungkin itulah Big Data Analytics. Kemudian yang kedua itu peminatannya namanya ERP yang tadi aku sempat ngomong juga. ERP itu Enterprise Resource Planning. Jadi ya yang tadi aku bilang dia mengatur memanajemen proses bisnis sebuah perusahaan lah, tapi dengan proses IT-nya itu ya. Kemudian kalau ketiga itu namanya database management. Nah itu ya database lah ya. Kita mengatur data-data sebuah perusahaan, database-nya lah ya gitu sih. Kalau kamu sendiri udah incer-incer mau ambil peminatan apa nih? Atau udah ngambil? Udah ngambil. Oh, udah ngambil? Karena aku sekarang semester 4. Oh, semester 4. Jadi baru ngambil. Benar. Jadi ngambil apa nih kayaknya? Kalau aku ngambilnya Big Data Analytics. Big Data Analytics itu alasannya apa nih? Kenapa ambil yang Big Data? Ini sebenarnya ada cerita juga. Di balik aku ngambil peminatan di SI itu sebenarnya ada dilema juga. Aku tuh tadinya berencana tuh antara Big Data Analytics atau ERP. Nah, kenapa dua ini yang aku mau pilih gitu? Nah, karena menurut aku dua peminatan ini yang bisa dibilang pasarnya lumayan gede lah. Tapi ya mungkin ada pro kontranya sendiri. Kalau Big Data Analytics itu aku mikirnya pro-nya dia itu trennya lagi naik. Ya. Jadi kayak prospek kedepannya itu lagi bagus banget gitu menurut aku. Lagi banyak banget perusahaan yang butuh seorang data science, seorang Big Data Analytics itu. Iya, itu setuju banget. Apalagi kayak bidang data science itu sempat jadi julukan the sexiest job of the year. Nah, ini juga info menarik nih Ken. Ngomongin soal data, di Atibox juga ada kelas data. Khusus ngebahas tentang data. Ada 3 lagi. Data science, data analis, dan juga database engineer. Wah, ini lengkap banget. Jadi kalau misalkan pengen belajar big data ataupun misalkan Sobat Digital pengen menguasai kayak memahami cara bikin AI, apalagi ya kan AI itu kaitannya dengan data juga. Jadi ini penting banget nih misalkan Sobat Digital mau belajar terkait data, ya kan? Belinya di mana? Ini nih. Ada. Oke, Ken, lanjut. Ini menarik banget nih percakapan kita. Tadi di awal kamu juga nyebutin sebagai ketua HIMSI. Ya enggak? Wah, ini jarang-jarang banget sebenarnya si anak IT yang memutuskan buat jadi anak organisasi juga, ya kan?
Karena bisa dilihat jurusan IT sendiri tuh super sibuk. Betul ya. Tugas kodenya ya kan, as we know ya. Betul. Kayaknya nggak ada anak IT yang nggak pernah ngeluhin tugas sampai malam. Iya, mata udah jadi sih. Matanya udah jadi kantung semua nih. Pokoknya udah ada kantung pandanya semua gitu ya. Ini kok bisa-bisanya sih Ken kayak kamu bisa memutuskan dan kayak berani yaudah deh gua ikut organisasi deh gitu. Alasannya apa nih? Organisasi ya. Jadi mungkin kenapa aku bisa tertarik di organisasi itu bisa dibilang aku nggak ngerencanain dari awal sih. Aku nggak ngerencanain apa-apa. Bener-bener dari selama aku kuliah aja sih aku jadi tertarik gitu. Bahkan aku pas awal masuk kuliah aja tuh kayak ya udah misalnya ada perkenalan prodi, ada perkenalan himpunannya aku kayak oh himsi ya udah gitu. Tapi sorry gue potong. Apa? Waktu SMA kamu aktif organisasi juga nggak? Enggak juga. Ini berarti something-nya juga buat kamu. Cuma ya? ikut panitiaannya aja Kepanitiaan sih. gitu Eventnya ya? aja. Oke, menarik. Jadi alasannya apa nih? Nah itu berhubungan juga sama pas aku di SMA. Jadi oke. aku sebenarnya di SMA itu bisa dibilang lumayan tertarik lah sama organisasi. Cuma mungkin pas aku SMA itu belum ada keberanian gitu ya kayak nggak usah deh gitu, ragu-ragu gitu kan. Akhirnya ya ketika ngeliat orang kayak wah dia masuk organisasi terus kayak kok kayaknya keren juga gitu. Aku yang nyesel pas SMA kayak kenapa nggak dari dulu ya gitu ikut organisasi. Nah pas masuk kuliah sebenarnya pas awal juga nggak kepikiran. Cuma kenapa kira bisa kepikiran itu ya melalui pengalaman aku di kepanitiaan. Jadi di semester pertama itu aku ngelihat program kerjanya dari HIMSI Women tuh dia ada satu namanya HIMSI Leadership Bootcamp. Jadi dia kayak program kerja untuk mengajarkan mahasiswa tentang organisasi, terus mengadakan program kerja, sama kayak ya mengajarkan kepemimpinan lah, leadershipnya. Nah itu aku waktu itu nekat, itu aku daftar sendiri, aku nggak bareng teman, bener-bener aku lihat kayak oke, menarik nih leadership gitu kan, aku daftar, terus pada saat aku ngejalanin kepanitiaan itu, terus aku kayak ngerasa oh lingkungannya positif juga gitu, aku kayak nggak kayak apa ya gambaran organisasi yang orang bilang di luar sana kan kayak organisasi tuh toksik gimana gitu kan, politik lah apalah gitu, maksudnya kayak di dalam satu kampus pun ada politiknya atau apa gitu. Aku kayak ngerasa kok kayaknya di sini beda gitu, di sini lingkungannya positif, dan dari situ aku mulai tertarik ikut kepanitiaan lain. Dari situ aku akhirnya memutuskan untuk daftar HIMSI juga, dan akhirnya ya terpilih jadi ketua HIMSI juga. Awalnya itu kamu tadi kan tertarik masuk organisasi karena orang lingkungannya positif, ya kan? Sekarang aku penasaran banget nih, setelah kamu pada akhirnya berani nyemplungin diri buat jadi anak organisasi, gitu kan? Apa sih hal positif ataupun bisa dikatakan ya benefit lah ya yang kamu dapatkan setelah nih kamu terjun ke dalam organisasi? Banyak ya, bisa dibilang banyak sih sebenarnya, karena ya itu termasuk tujuan aku juga sih dari pas aku masuk organisasi. Selain aku ngeliat lingkungan yang positif, aku juga kayak ngerasa dengan aku masuk organisasi ya menurut aku bisa mengembangkan beberapa skill aku lah, terutama di soft skillnya aku. Karena bisa dibilang aku sebelum masuk kuliah dulu di SMA tuh aku orangnya pemalu banget. Bener-bener kenalan sama orang tuh aku jaim, bener kayak oh iya kalau nggak kenal deket tuh aku nggak bisa buka diri sama orang gitu lah. Terus kalau misalnya disuruh presentasi, disuruh ngomong depan kelas itu wah itu grogi banget tuh. Aku bener-bener kayak itu kalau geter-geter banget itu suara. Dan semenjak aku masuk di kepanitiaan di program kerjanya HIMSI, sebelum aku menjabat di HIMSI itu aku kayak diajarin cara misalnya ngomong dengan orang, kita berkolaborasi dengan orang, teamwork gitu. Dan di situ aku ya ngerasa banyak yang bisa aku dapetin gitu kan. Dan setelah aku masuk di HIMSI ini sendiri pun juga aku ngerasa banyak banget yang bisa aku dapetin ya tadi. Misalnya yang paling pertama pastinya leadership sih. Soft skillnya ya? Iya, soft skill. Yang pasti leadership. Mana ya aku kan sebagai ketua juga yang pasti juga mesti ngerangkul teman-teman aku juga yang lainnya. Terus juga teamwork, aku belajar teamwork, terus belajar tadi aku bilang misal public speaking dan communication itu bisa aku bilang ya aku ngerasa berkembang banget lah. Gimana caranya kita bisa ngurus organisasi tapi di lain sisi kuliah kita juga nggak ketinggalan gitu kan. Yang satu lagi nih, kehidupan pribadi. Ya enggak, kehidupan pribadi juga harus berjalan. Kan ada istilah namanya kalau orang yang bekerja itu kalau orang yang udah bekerja itu namanya work life balance. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu namanya college life balance gitu.